Selir. Kamu bersikeras bahwa kantong wangi ini adalah buatan tangan Mei Niang. Tapi saksi-saksimu semua dari istana Qianxiang. Aku ingin mendengar apa yang Xiao Qiang sendiri katakan. Yang mulia. Setelah kegugurannya, dia sangat tertekan. Hatinya terluka. Belum saatnya untuk menjawab siapapun. Yang mulia. Jenny Xiao memang menderita kerusakan cakra hati. Gadis yang baik. Menjadi apa dia sekarang? Yang mulia. Mengapa menurutmu Wu Meiniang ingin menyakiti Xiao Qiang? Nyonya Wu pasti cemburu. Meskipun Yang Mulia pernah memiliki hubungan dengannya, tapi karena putra mahkota, dia diberi gelar Jenny untuk putra Qiang. Menurutmu. Dan seterusnya. Maka di istana ini, mayoritas wanita ingin menyakiti Xiao Qiang. Yang Mulia, Bibi. Makan. Qiang ingin makan. Bibi. Qiang makan. Qiang ingin makan. Baiklah Qiang Aku akan minta dapur menyiapkan sesuatu yang enak untukmu. Tidak. Bibi. Tolong jangan beri Qiang sup itu lagi. Kalau dia minum obat itu, perutnya selalu sakit. Seperti dipelintir pisau. Qiang aku tidak bisa mendengar bayi di perutku lagi. Aku tidak bisa mendengarnya lagi. Aku tidak bisa mendengar bayi di perutku. Aku tidak bisa mendengarnya lagi. Obat apa yang kau berikan padanya? Yang Mulia, jangan dengarkan omong kosong Qiang. Obat yang kuberikan baik untuk janinnya. Terima kasih dokter. Obat apa ini? Setelah minum ini perutnya sakit seperti ditusuk pisau. Yang mulia. Tidak ada obat seperti itu untuk janin. Yang Mulia, tidak. Yang mulia. Ini mangkuk obat. Mangkuk obat yang kami temukan di kamar Jenny Xiao. Tolong minta dokter Xie untuk melihatnya. Yang mulia. Saya punya satu pertanyaan lagi. Bolehkah saya meminta Jenny Xiao untuk menjawab? Ya. Bolehkah saya bertanya pada Jenny Xiao? Apakah kamu minum semangkuk sup ini tadi malam? Jangan beri saya obatnya. Jangan, Bibi. Tolong lepaskan Qiang Asalkan kamu tidak memberi Qiang obatnya, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Apa yang kamu katakan? Qiang tidak ingin seperti selir liu. Aku tidak ingin seperti selir liu. Apa yang kamu bicarakan? Jangan, diam, jangan, diam. Jangan seperti dia. Dokter Xie. Apakah ada yang salah dengan obat ini? Yang mulia. Dilihat dari sisa yang tertinggal di mangkuk. Tampaknya ada 5 elemen herbal di dalamnya. Tapi saya belum berani mengatakan apapun. Herbal 5 elemen. Jika kamu minum herbal ini saat hamil, apakah itu tidak buruk bagi janin? Benar. Yang mulia izinkan saya ke apotek Istana Qianxiang. Saya akan memeriksa dan melapor. Izin diberikan. Pergi sekarang. Saya akan menjalankan perintah. Yang Mulia, jangan dengarkan omong kosong Qiang. Yang Mulia, aku memberinya obat yang bagus untuk kehamilannya. Sejak Qiang hamil, dia selalu berpikir, seseorang mencoba menyakiti anak dalam kandungannya. Jadi dia menolak meninggalkan istana Qianxiang. Yang Mulia, aku telah difitnah. Selidiki dengan cermat. Kapan itu dituangkan? Ini adalah ampas obat yang diminum Jenny tadi malam. Aku belum sempat membuangnya.
Tunggu sampai dia minai lisekan pinai lidikannya. Aku akan menarik kesimpulan. Beritahu aku dulu. Mengapa para kasimmu? Dia berada di penjara. Mengapa dia pergi ke sel Wu Meiniang? Aku? Bawa kepala penjara ke sini. Bawa kepala penjara. Aku di sini untuk menemui Yang Mulia. Beritahu aku. Siapa yang menyuruhmu menyakiti Wu Meiniang? Aku bersedia mengaku. Semua ini. Yang Mulia memerintahkan aku untuk melakukannya. Diam. Apa yang kau bicarakan? Beraninya kau menuduhku. Oh. Yang Mulia. Yang Mulia. Aku menemukan ampas ini dari apotek Istana Qianxiang. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi itu mengandung cukup untuk membuat Xiao Zhenni. 5 elemen herbal. Dan setelah pembantu istana, Qianxiang mengkonfirmasi. Ampas itu adalah sisa dari Xiao Jieyu mengambil sisa pil aborsi. Yang Mulia. Itu tidak mungkin. Mengapa aku ingin menyakitinya? Kirim Daiking dari Dalisi untuk menangani kasus ini. Segera pindah ke istana Qianxiang. Dari atas sampai bawah istana. Tidak ada yang boleh disisakan. Kita harus menyelidiki ini sampai tuntas. Ya Tuan. Yang Mulia. Saya dituduh secara tidak adil. Yang Mulia. Saya difitnah. Anda harus menyimpan kata-kata ini. Simpan untuk Dalisi. Yang Mulia. Sekarang Nona Wu. Dia masih terikat dan berlutut di luar aula. Karena dia dituduh secara tidak adil. Lepaskan dia segera. Kirim dia kembali ke Istana Qingning untuk memulihkan diri. Ya Tuan. Yang Mulia. Saya dituduh secara tidak adil. Kedelai dari luar negeri. Bagus. Baunya lebih ringan. Bagus. Ini kacang merah dari utara. Seharusnya. Yang Mulia. Sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang begitu penting? Ini lebih penting dari buku saya. Bahkan lebih penting. Selir Wei. Selir Wei dia dalam masalah. Yang Mulia. Anda harus menemui saya. Saya mohon untuk menemui saya. Yang Mulia. Anda tidak bisa mendengarkan kata-kata mereka. Saya tidak akan dikutuk. Yang Mulia. Saya dituduh secara tidak adil. Yang Mulia. Kita sudah menikah selama puluhan tahun. Anda tidak bisa begitu kejam. Saya difitnah. Yang Mulia. Yang Mulia. Saya difitnah. Saya difitnah. Yang Mulia telah memerintahkan. Seledaki Istana Qianxiang Sakura Minailura. Jika ada yang menyembunyikan sesuatu, akan dieksekusi. Lari. Tolong. Lari. Tolong. Cepat lari. Tolong. Unuch Chen. Apa yang harus kita lakukan? Tolong. Mirka yang tahu apa yang baik untuk Mirka adalah yang terbaik. Penting untuk menyelamatkan nyawamu. Pergi. Tuan Dai. Aku akan melakukannya. Pohon telah tumbang dan tikus-tikus berhamburan.
Ini semua adalah buku selir Sam. Satu lebih terinformasi daripada yang lain. Itu benar. Yang Mulia Wei adalah pengganggu di istana. Aku yakin ayah dan saudaranya berperilaku. Dia tidak jauh lebih baik. Aku khawatir di pengadilan juga tidak membuat teman. Kali ini dia telah dihukum dan dijatuhi hukuman. Mungkin tidak ada yang akan berbicara untuknya. Unik Wang telah bersama Yang Mulia selama bertahun-tahun. Aku telah belajar bagaimana menjadi pejabat di pengadilan. Lihat mulutku. Yang Mulia benar. Yang Mulia, Hambaku telah berbicara terlalu banyak. Wang telah berada di istana selama beberapa dekade. Dia telah melihat banyak hal. Dia telah menderita banyak kekecewaan. Jadi, adalah normal untuk mengeluh sedikit. Jangan tersinggung. Aku tidak berani. Ayo, lihat ini. Di antara banyak memorial, hanya Pemaxalan Wei Yuan Cheng oleh Raja Wei. Yang paling tajam. Dia mengutip banyak hal yang dia lakukan dengan kekuatan selir Wei. Dia telah mengganggu rakyat di luar dan melakukan hal-hal jahat. Dia mengabaikan hukum dinasti Tang. Membuang bidak untuk menyelamatkan kereta. Raja Wei sangat cerdik. Yang Mulia. Meskipun klan Wei tidak lagi menjadi kekuatan yang menakutkan, tapi bagaimanapun juga Wei Guifei telah menguasai harem selama bertahun-tahun. Dia pasti punya banyak rahasia. Jika kita manfaatkan kesempatan ini, untuk menyingkirkan pengkhianat dari keluarga Wei, dan membasmi mereka semua. Yang Mulia, jangan beri konsort Wei kesempatan apapun untuk menjelaskan kepada raja. Kalau tidak, berapa banyak lagi nyawa yang akan terlibat? Itu masuk akal. Lalu aku akan membiarkanmu melakukannya. Potong simpul Gordian dengan cepat. His Majesty sangat bijaksana. Berapa lama kamu sudah menunggu ini? Untuk melihat aku dalam kondisi seperti ini. Kamu dan aku masuk istana bersama. Sudah sekitar 20 tahun sekarang. Selama bertahun-tahun. Orang-orang di istana. Mereka semua mengatakan bahwa aku Wei adalah wanita yang kejam dan mendominasi. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu Koncu Bineang. Wajah ulas asihmu yang mirip bodhisattva. Kamu juga memiliki hati ular yang sama denganku. Berapa kali aku ingin merobek wajahmu. Di istana ini, sebagian besar wanita di istana ini biasa-biasa saja dan tidak produktif. Siapa yang bisa bersaing denganmu? Kalau bukan karena aku, lalu kehidupanmu di istana. Betapa menderitanya kamu akan jadi. Begitu membosankan. Dulu, kematian Zheng Wanyan. Racun pada kipas wajah. Itu juga ulahmu kan? Sekarang kamu ajukan pertanyaan ini. Apa pentingnya? Saat ini, kamu harus lebih memikirkan orang-orang yang telah kamu sakiti. Kamu harus lebih bertobat kepada mereka. Agar kamu tidak bertemu mereka di jalan menuju akhirat. Dan masih menghantui dirimu. Ketika aku masih hidup, aku tak pernah takut pada siapapun. Setelah aku mati, aku tidak takut pada roh jahat apapun. Jika seseorang menghalangi jalanku, aku akan membunuhnya. Aku akan membunuh hantu yang menghantuiku. Aku akan membunuh mereka. Kakak, kamu berkata dengan sangat baik. Sebenarnya, kamu dan aku adalah orang yang sama. Kita telah bertarung selama bertahun-tahun di istana. Sekarang kamu pergi. Aku benar-benar kesepian.
Aku sangat sedih melihatmu pergi. Jangan marah kakak. Lihat. Aku membawa banyak makanan lezat. Semua yang kamu suka makan. Cepatlah. Makanlah selagi masih hangat. Selama bertahun-tahun. Berapa banyak mata-mata yang kamu kirim? Untuk memasuki istana Qianxiangku. Semua preferensiku. Kamu tahu segalanya. Usaha yang sangat keras. Kamu membunuh semua orang itu, bukan? Makanlah selagi masih hangat. Ini tidak beracun. Yang, kamu tidak akan bisa mengendalikan Wu Meng yang itu. Lambat laun kamu akan jatuh ke tangannya. Apa yang terjadi padaku hari ini? Itulah yang akan terjadi padamu di masa depan. Terima kasih Yang Mulia atas kebaikanmu. Aku menyelamatkan nyawa kakak Mu. Bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya, aku menyelamatkannya hari itu. Itu juga untukmu. Ini kebetulan. Aku menyuruh King Xuan mengawasi orang yang keluar masuk istana Wei. Tapi secara tidak sengaja, aku menyelamatkan Li Mu. Aku juga secara tidak sengaja mengetahui hubunganmu dengannya. Karena itu, aku tidak bisa hanya duduk diam. Yang Mulia, apakah kamu juga curiga dalam kasus pengkhianatan Pangeran Mahkota? Raja Wei ada di balik ini. Mungkin ini bukan hanya pengkhianatan putra mahkota. Mungkin juga terkait dengan ramalan sebelumnya. Yang Mulia, lalu apa pendapatmu? Apakah Yang Mulia tahu semua ini? Saat ini, Permaisuri Wei telah dicopot. Saya percaya Yang Mulia sudah mulai bertindak. Maka pada saat ini, kita tidak bisa membiarkan Li Tai menjadi putra mahkota. Kita harus sepenuhnya mendukung seseorang. Seseorang yang bisa menggantikannya. Sebenarnya Anda sudah punya kandidat dalam pikiran. Bukan Ker. Tapi Pennu. Bukan begitu. Yang Mulia, Raja Wu dikenal karena keberaniannya. Tapi dia hanya dipengaruhi oleh ibunya. Dan pengaruh kakeknya. Dia memiliki garis keturunan seperti itu. Bahkan jika dia 10 kali lebih baik, 100 kali lebih baik, dia tetap akan menjadi orang yang bermasalah. Yang Mulia, mohon maafkan Mei Niang. Sebenarnya pilihan Anda tidak salah. Untuk hidup di tempat yang berbeda. Jika itu saya akan memilih dengan cara yang sama. Ketika Ker lahir, saya hanya ingin dia memiliki kehidupan yang aman. Tapi, Cheng Qian dan King Qi, mereka tidak akan pernah bisa mentolerirnya. Hanya anak ini Pennu. Dia adalah anak yang murah hati dan baik hati. Hanya jika dia menjadi putra mahkota. Hanya ketika dia menjadi putra mahkota dia bisa menjaga hidupnya aman. Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Anda. Si Zhou yang saya tahu. Chang Sun Wuji menyetujui Pennu. Dengan bantuan orang ini, Pennu pasti bisa bersaing dengan Li Tai. Tapi saya tidak tahu apakah Pennu. Apakah dia memiliki ambisi seperti itu? Yang Mulia, sejauh yang diketahui Nyonya Mei, dia bersedia. Bagaimana kabar paman saya sekarang? Pamanmu. Dia telah dikurung di rumahnya oleh Kaisar. Chang Sun Wuji telah menulis petisi untuk memakzulkan pamanmu dalam beberapa hari ke depan. Saya yakin itu akan disampaikan kepada ayah saya. Jadi Yang Mulia sudah berniat untuk menghapuskan saya. Lalu mengapa kamu di sini? Karena saya pikir
Sebenarnya kamu datang ke sini malam ini untuk mengantarku, bukan? Dai King telah mengajukan petisi hari ini. Meminta izin yang mulia untuk menyiksamu. Saya khawatir kamu tidak akan mampu menahannya. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah tahu bagaimana menulis kata sakit. Pasti tidak tertahankan. Aku tidak ingin mengkhianatimu. Dan aku tidak ingin para budak itu melihat keadaanku yang menyedihkan untuk membicarakan. Dan ya, aku tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Kamu bisa datang. Aku sangat senang. Aku siap. Lanjutkan. Bisakah kamu memelukku? Aku hanya merasa sedikit. Aku takut. Alihkan wajahmu. Kamu tidak bisa melihat lukanya. Maka aku tidak akan merasakan sakitnya. Satu hal lagi. Janjikan padaku, kamu harus membunuh Wu Meinyang untukku. Balas dendam untukku? Aku berjanji padamu. Pasti akan membunuh Wu Meinyang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku ingat pertama kali bertemu denganmu. Pada saat itu kamu masih seorang ayahku. Pada saat itu aku berpikir, jika aku adalah ayahku, betapa indahnya itu. Pikiran ini selalu menghantuiku. Aku takut selama bertahun-tahun. Jika aku diberi kesempatan lagi untuk memilih, aku lebih memilih
Tidak pernah bertemu denganmu. Apalagi yang kamu butuhkan? Detail kasus pangeran yang memaksa masuk ke istana. Aku yakin revisi kedutaan. Aku yakin kedutaan sudah mencatatnya secara detail. Aku ingin satu salinan. Kamu ingin menyelidiki ini sampai tuntas. Tentu saja tidak masalah. Ketika aku mengingat waktu itu, aku selalu memiliki beberapa gangguan. Mengapa pihak lain? Mereka tahu semua yang kita lakukan. Jika memang Li Tai yang melakukan ini, maka dia berada di istana. Pasti ada seorang mata-mata yang sangat mengenal kita. Memang mungkin. Ngomong-ngomong yang mulia, Nyonyaku memiliki satu permintaan lagi. Kakak Mu tinggal di istana ini. Sangat berbahaya. Jika seseorang mengetahui bahwa dia adalah keturunan partai Li Xiao, dia pasti akan dibunuh. Yang mulia, bisakah Anda memikirkan cara untuk mengeluarkan kakak Mu dari istana secepatnya? Awalnya tidak masalah untuk mengatur ini. Tapi sekarang, dia sudah menarik perhatian yang mulia. Jika dia tiba-tiba menghilang, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jangan terlalu cemas. Tunggu sampai insiden di penjara istana ini selesai. Akan ada jalan keluar. Yang mulia, ada yang terjadi pada Yang Mulia. Yang Mulia melukai pergelangan tangannya dan melukai dirinya sendiri. Apa? Yang Mulia, dari kemarin malam sampai sekarang, Anda belum makan. Anda sebaiknya makan sesuatu. Aku tidak bisa makan. Aku merasa tidak nyaman. Wu Meiniang, Sang Raja, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yang Mulia, sebenarnya Anda tidak perlu marah dan terluka. Ketika Anda dinobatkan di masa depan, sisa hidup Wu Meiniang akan berada di bawah kendali Anda. Akan berada di bawah kendali Anda. Uhegan Chengji juga sudah diurus. Dia memastikan istri dan anaknya berada di luar kendali kita. Setelah tiba di barat dengan selamat, dia segera bunuh diri. Itu bagus. Jangan salahkan saya. Saya terlalu memanjakanmu selama ini. Yang Mulia, pertama-tama dari Hou Junji, Uhegan Chengji yang menyerah kepada saya. Dan kemudian dia. Kapanpun Yang Mulia ingin menginterogasi seseorang secara detail, dia akan malu dengan tuannya yang lama. Atau dia tidak ingin disiksa dan memutuskan dirinya sendiri. Jadi Yang Mulia menyerah. Yang Mulia murah hati. Bagaimanapun semua orang ini mati dalam semalam. Yang Mulia, apakah Anda ingin saya memeriksa lagi? Bagaimana dengan orang yang masuk dan keluar dari penjara tadi malam? Pemeriksaan apa? Mungkin saja, salah satu putra baik saya merencanakannya lagi. Karena itu Yang Mulia, putra mahkota harus segera ditetapkan. Saya sudah memikirkannya. Sulit. Keer King Kuan. Mereka berdua mampu memimpin. Mereka mampu menjadi jenderal. Tapi mereka bukan bahan untuk kaisar. Penu. Baik untuk berhati lembut. Tapi terlalu banyak kebaikan. Mudah dipaksa dan digunakan. Saya tidak tahu apakah saya memiliki. Saya tidak tahu apakah saya memiliki wawasan untuk menjadi raja. Yang Mulia, tentang apakah Raja Jin mampu memerintah negara. Kita akan tahu apakah dia mampu memerintah dari urusan politiknya.
Itu saja. Ayo, Peasan Slave. 7 jilid dan 12. Ini juga milikmu. Ke-17. Ambil ini, ambil ini. Kak Wu. Kita. Haruskah kita pertama? Piwek Jua Salin Dulu. Lalu. Shuangzi jilid 1. Tidak, semua ini berguna untukmu. Kamu harus membacanya semua malam ini. Baca semuanya. Jilid 17. Malam ini. Ya, Aku. datang. Ambil yang ini juga. Yang ini juga. Kak Wu. Haruskah kita membuat beberapa salinan dulu? Ya. Ayo kita ke sana dulu. Kak Wu. Dari mana kamu menemukan begitu banyak catatan ayah? Aku harus menilainya. Kak Wu. Ayah. Ini agak ceroboh. Aku sedang menilainya. Ayahmu akan lelah kadang-kadang. Mungkin. Pada saat ini dia sedang mengerjakan yang satu ini. Dia sudah sangat mengantuk. Ya. Kamu mungkin tidak seberbakat Raja Wei, tapi kamu punya sifat yang baik. Kamu punya leverage terbesar untuk bersaing mendapatkan posisi pangeran mahkota. Tapi, untuk memerintah dunia, kebaikan saja tidak cukup. Kebaikan tanpa keberanian dan kebijaksanaan, sama dengan pengecut. Kamu harus membuat yang mulia menyadari bahwa kamu mampu memerintah dunia. Tentu saja kita tidak punya waktu untuk pendekatan bertahap. Tapi aku pikir kalau yang mulia ingin menguji kemampuanmu, yang mulia kemungkinan besar akan fokus pada urusan politik terkini. Pennu. Oleh karena itu, pemberontak di utara di bawah kekuasaan Sulouhan adalah fokus studi kita. Kak Wu. Kakak laki-laki sudah memaksa keputusan istana. Tapi kenapa kamu terus bolak-balik? Kenapa kamu terus melihat catatan waktu itu? Aku rasa ada yang tidak beres di sini. Aku punya firasat. Kalau kita bisa menyelidiki sampai ke akarnya, ini akan membantu kita menghadapi Litai. Ini akan sangat membantu kita. Kak Wu. Kamu sedang melihat apa? Keluarkan tanganmu. Gerakan sekecil apapun bisa mengalihkan perhatianmu. Kembalilah. Untuk menyetujui memorandummu. Apa ini berguna Kak Wu? Apa aku hanya akan bosan di perpustakaan ini setiap hari? Belajar tentang pemberontak utara. Adat istiadat Quran Yudra. Ayah akan menjadikanku putra mahkota. Ayah sangat sibuk. Dia bahkan tidak tahu aku belajar hal-hal ini. Kak Wu. Pennu tidak takut kesulitan. Aku benar-benar tidak takut. Tapi yang paling aku takutkan adalah, pada akhirnya, aku bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan kakak keempat. Posisi putra mahkota akan menjadi miliknya. Pada saat itu, aku berjanji akan melindungimu. Bukankah itu bohong? Ya, kenapa aku tidak langsung menemui ayah? Aku akan mengusulkan diriku sebagai putra mahkota. Omong kosong apa ini? Pak Onu.
Jangan terburu-buru. Jangan takut tidak ada kesempatan. Selama kita hidup, selalu ada kesempatan. Mungkin 1 atau 2 hari. Mungkin 1 atau 2 bulan. Tapi pasti akan ada suatu hari. Tapi, ketika satu-satunya kesempatan datang, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu siap atau tidak? Hal paling menyedihkan di dunia ini bukanlah kurangnya kesempatan, tapi ketika satu-satunya kesempatan baik, ketika itu datang padamu, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya dengan baik. Apakah kamu mengerti apa yang kukatakan? Ya, aku mengerti. Ayo. Jangan keras kepala. Salin semua ini 3 kali untukku. Ayo. Kakak Wu. Apakah kamu pikir, ayah akan benar-benar mempertanyakanku di depan umum? Mempertanyakanku di depan umum? Tentu saja itu mungkin. Tapi ada begitu banyak menteri di Balai Taiji. Dan pamanku. Aku takut aku akan gugup di depan mereka. Ketika aku gugup, aku akan kehilangan ingatan. Jangan takut. Jika kemungkinan ini benar-benar terjadi, anggap saja semua orang tidak ada. Bayangkan sekuat yang kamu bisa. Di Istana Taiji, hanya ada kamu dan Yang Mulia. Itu saja. Tidak. Aku akan berpura-pura bahwa kamu ada bersamaku. Dengan kamu di sana, aku tidak takut apapun. Yang Mulia. Bagaimana? Aku sudah bertanya di Kementerian Kehakiman. Tidak ada dekret baru yang dikeluarkan. Sisi Yang Mulia, selain memperhatikan dari waktu ke waktu, dia tidak membuat kemajuan dalam revisi geografi. Tidak ada berita lebih lanjut. Jangan cemas. Mungkin itu hanya ayah. Ingin menguji kesabaranku. Lagi pula ekspedisi melawan pemberontak di utara. Adalah hal yang perlu. Pangeran Mahkota dalam keadaan tidak pasti. Ayah tidak bisa pergi sendiri dalam ekspedisi ini. Mari kita anggap ini sebagai penundaan 1 hari dalam panen. Aku akan merasa lebih bahagia. Yang Mulia, apa kita hanya akan menunggu seperti ini? Apa ini terlalu pasif? Kenapa kita tidak mengambil tindakan? Contohnya, kita harus menggerakkan beberapa menteri yang mendukung raja. Tidak mungkin. Pada saat ini, hal yang paling tabu adalah menjadi pintar. Bersabarlah. Jadilah lebih jujur. Apa kamu pikir, aku akan kalah dari Li ke si bajingan yang asal-usulnya meragukan? Aku tidak bisa kalah dari si bajingan itu. Ngomong-ngomong, apa kabar terbaru dari Wu Meiniang? Dia masih mengumpulkan dokumen yang disetujui ayahku. Itu sudah berkurang banyak, kecuali beberapa di antaranya, untuk Raja Jin berlatih membaca. Pria itu berkata, Wu Meiniang akan mengajari Raja Jin setiap hari. Dibimbing oleh seorang wanita. Apa yang bisa dia ketahui tentang urusan negara dan strategi militer? Kasihan saudaraku, dibimbing oleh wanita yang licik. Aku dibimbing oleh wanita yang berhati emas. Lupakan saja. Biarkan mereka. Lalu, Chuka akan mencari informasi lebih lanjut. Yang Mulia jangan terburu-buru. Lanjutkan. Besok aku akan diumumkan sebagai putra mahkota Kan. Semua orang, semua yang bisa kita kumpulkan tentang wanita-wanita istana. Berkat teman-teman masa kecil kita. Semuanya ada di sini. Tidak ada yang namanya Liso. Nama ini pasti palsu. Lalu kenapa orang-orang menganggap identitas Li Shi itu palsu? Dan kenalan lama Wu Gongmu? Pikirkanlah.
Ketika Wu Meiniang dalam kesulitan, tepat pada waktunya, orang ini tiba-tiba muncul di sisi Wu Meiyang. Waktu, tempat, dan perilakunya di mana-mana penuh dengan keanehan. Dan orang ini leader. Biografinya begitu sempurna, tanpa sedikit pun cacat. Ini kemungkinan besar palsu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ya, semuanya. Yang mulia, Jenny Su ingin bertemu denganmu. Apa yang dia inginkan? Seo Jayu berkata. Dia di sini untuk Nyonya Wu. Ruian ingin bertemu dengan kakak Wu. Ruian, ada apa denganmu? Aku tidak melihatmu hanya beberapa hari. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Apakah kamu masih memikirkan Wen Yang? Jangan khawatir kakak. Ruian tidak akan depresi karena ini. Aku akan hidup dengan baik. Aku harus mencari tahu bagaimana Wen Yang meninggal. Ruian, jangan terlalu terobsesi. Itu tidak mungkin. Wen Yang benar-benar meninggal dalam kecelakaan. Tidak. Kematian Wen Yang itu bukan kecelakaan. Apakah kamu punya petunjuk? Kenapa kamu begitu yakin? Kakak, ada satu hal yang belum aku ceritakan padamu. Apakah kamu masih ingat? Hari itu ketika Jenny Su mengizinkan aku pergi ke kamar Wen Yang. Aku menemukan sesuatu di sana. Ada sesuatu yang hilang dari kamar Wen Yang. Apa yang hilang? Aku memperbaikinya untuk Wen Yang dengan tanganku sendiri. Sebuah tempat lilin perunggu. Tempat lilin itu, pada pandangan pertama terlihat seperti tempat lilin lainnya di istana. Tetapi di dasarnya, Terraker Tulisan Wen Yang. Aku yang mengukirnya sendiri. Setelah kematian Wen Yang, 3 lilin lainnya masih ada di sana. Tapi lilin itu hilang. Rian masih ingat. Luka Wen Yang ada di kepalanya. Dokter forensik bilang, mungkin itu karang di kolam primrose murni yang membuat kepalanya memar. Tapi aku pikir, ini bukan masalahnya. Menurutmu apa itu? Seseorang mengambil lilin itu dan memukul Wen Yang sampai mati. Benar. Kalau begitu, jika kita bisa menemukan lilin dengan tulisan di bawahnya, mungkin kita bisa menemukan pembunuh sebenarnya. Kakak, aku tidak tahu mengapa kau memanggil Rian ke sini. Apa alasannya? Hapus air matamu. Hari-hari ini aku berpikir. Dalam kasus Pangeran Mahkota yang memaksa istana, terlalu banyak keraguan yang harus diselesaikan. Aku ingat hari itu, ketika aku mengirimmu ke Istana Timur untuk mengantar Damas. Catatan untuk Pangeran. Diselipkan dalam Damas. Mengapa? Catatan ini berakhir di tangan yang mulia. Tapi kakak, aku jelas memberikannya kepada Sheng Er yang bersama Putri Mahkota. Kakak, Ruian tidak meragukanmu. Kamu bodoh? Tentu saja aku mempercayaimu. Itu sebabnya aku memintamu datang dan membicarakannya denganku. Mungkin, seseorang di Istana Timur telah mengkhianati pangeran. Mungkin saja. Ruian, pikirkanlah. Di perjalanan ke Istana Timur untuk mengantar Dazzling Ayah, apa kau bertemu dengan siapapun? Apa ada kejadian khusus? Tidak. Aku baru saja bertemu seseorang. Wen Yang. Saya Len Kasim. Manfaatkan aku. Kamu lihat APA? Berbalik. Maaf. Geser sedikit lagi. Jangan mengintip. Tidak mungkin. Bagaimana bisa itu Wen Yang? Mengapa dia melakukan itu?
Tidak. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Wen Yang hanya satu kemungkinan. Jika benar itu Wen Yang, dia pasti punya alasan melakukannya. Mungkin dia diperintah oleh seseorang. Mungkin itu sebabnya. Itu sebabnya dia dibunuh. Tapi kakak, Wen Yang bersama Jen Nisu, bagaimana dia bisa? Bagaimana dia bisa berbuat salah pada kakaknya? Tidak mungkin. Bukan Seo. Benar. Wen Yang dulu bersama Xiao Qiang. Mungkinkah? Ruyan, biarkan aku memikirkan hal ini lagi. Sebelum aku menemukan kebenaran hal ini. Jangan bilang siapa-siapa kalau kamu sudah melihat Wen Yang. Bilang ke siapa saja. Benar? Termasuk Candlestick. Dan jangan periksa lagi petunjuk apapun tentang Wen Yang. Bagaimana dengan Jen Nisu? Hal ini hanya kamu dan aku yang harus tahu. Ya. Yang mulia sekarang, kamu mau percaya padaku sekarang? Bagaimana kamu tahu tentang pria ini? Aku kenal orang ini. Itu karena Main yang selalu membicarakannya. Dia adalah teman masa kecilnya. Tujuan Main yang datang ke istana adalah suatu hari untuk mendapatkan perkenan yang mulia. Untuk memohonkan pengampunan bagi Li Emyu. Untuk memaafkannya sebagai keturunan pemberontak. Maafkan saya. Maafkan saya yang mulia. Saya sudah mengenal pria ini sejak lama. Saya juga tahu tentang hubungannya dengan Main Yang. Tapi saya tidak pernah memberitahu yang mulia. Karena saya pikir, ini hanya hubungan lama. Sekarang Main Yang sudah masuk ke istana. Ini adalah awal yang baru. Saya yakin dia akan melayani yang mulia dengan sepenuh hati. Lupakan masa lalu. Tapi saya tidak tahu bahwa orang ini sudah masuk ke istana. Saya sangat khawatir. Identitasnya sebagai keturunan pemberontak. Yang mulia, Saya akan melakukannya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Anda boleh pergi sekarang. Di pagi hari, saya akan menjadikan Anda congrong dengan dekrit. yang mulia. Ini bukan yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan adalah, saya hanya ingin berada di sisi yang mulia. Saya mengerti. Tinggalkan kami. Master Zhang, Anda harus memberitahu saya, jika pertempuran ini kalah, konsekuensi kekalahan. Apakah dinasti Tang bisa menahannya? Apakah Anda lupa bahwa tembok besar dari daging dan darah, tembok besar dari daging dan darah yang dibangun oleh tentara Sui, ketidakmampuan Kaisar Yang, menteri-menteri pengkhianat yang berkuasa, melemahkan kekuatan negara. Itulah mengapa 3 ekspedisi melawan pemberontak di utara kalah. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan Kaisar Besar Tang? Ekspedisi pribadi Kaisar. Dinasti Ming. Kaisar yang bijak tidak bisa mengalahkan perang. Para yang mulia berhenti berdebat. Green Sparrow. Anda melawan Su Louhan kepada pemberontak utara. Bagaimana menurutmu? Yang mulia, saya mendengar bahwa Su Louhan
adalah pria kelas 1 dengan tangan besi di utara. Sejak membunuh Duan Ji, setelah merebut kekuasaan di wilayah pemberontak, tidak ada perwira tinggi yang memanfaatkan kesempatan untuk memberontak, dan tidak ada pemberontakan dari kelas bawah. Situasinya bahkan lebih stabil daripada saat Duan Ji masih hidup. Dengan kesatuan pikiran seperti itu, kita sedang menunggu pemberontakan. Jika pesekian kita minai rang dari jar. Saya khawatir situasinya tidak optimis. KR. Bagaimana menurutmu? Ayah. Saya pikir, kata Raja Wei tidak tanpa alasan. Tapi seperti kata pepatah, pertempuran antara dua kekuatan, yang berani akan menang. Saya mendengar bahwa Su Louhan adalah jenderal yang baik di utara. Dia pandai menggunakan kekuatan militer dan dia memiliki keuntungan wilayah. Tanpa pasukan terbaik akan sulit untuk mengalahkannya. Putraku berpikir, Tang Besar harus memusatkan kekuatannya untuk menyatukan kekuatan di sekitar pemberontak yang berselisih dengan mereka. Kita harus berusaha mendapatkan keuntungan mutlak dalam kekuatan, dengan korban minimal, dan menang dalam satu pertempuran. Pandangan kedua putraku. Satu menganjurkan untuk tidak berperang atau berperang nanti. Satu menganjurkan aliansi untuk mengepung pemberontak utara. Kalian semua telah mendengarnya. Apa pendapatmu? Itu tidak benar bukan? Saya pikir tidak apa-apa. Saya setuju dengan pendapat yang mulia. Saya sangat setuju dengan mereka. Jangan berlebihan. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Saya ingin mendengar pendapat yang berbeda. Yang mulia. Saya memang punya sesuatu untuk dikatakan. Ponu. Apakah itu menyenangkan? Ya. Apakah kamu ingin naik lebih tinggi? Ya. Hati-hati. Kamu bilang sidang pagi sudah dimulai. Kamu masih sempat bermain dengannya di sini. Karena sudah dimulai, maka kita tidak bisa membantu Penu lagi. Sekarang, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dua kata. Tunggu. Datang. Kamu bilang kamu. Gila nih cewek. Kenapa kamu bisa menghabiskan banyak waktu dengannya? Kalau dia tidak gila secara tidak sengaja, dia pasti akan bekerja sama dengan selir Wei. Dia akan menjebakmu dengan kantong dupa. Apakah disengaja atau tidak, Xiao Qiang toh tidak melakukannya. Tidak hanya tidak menyakitiku, sebaliknya dia menyelamatkanku. Dia bahkan menjatuhkan selir Wei. Sekarang dia, sungguh terlalu menyedihkan. Dia tidak punya siapa-siapa di istana ini, mengingat kita pernah bersama di istana. Seharusnya kita lebih sering menjenguknya. Kamu kasihan padanya. Kurasa, seperti dia sudah kehilangan aku. Dia tidak sadar dan tidak tahu, tapi lebih bahagia daripada kamu dan aku. Hei, kalau kamu punya suasana hati yang santai seperti ini, kenapa tidak? Kamu sebaiknya membaca lebih banyak doa untuk Raja Jin. Bagaimana performanya di sidang saat ini? Ada hubungan besar dengan nasib kita di masa depan. Pada saat seperti ini, lebih baik bertanya pada Tuhan daripada bertanya pada diri sendiri. Bagaimanapun aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Aku sudah melakukan semuanya. Kalau pada akhirnya tidak berhasil, aku juga bisa puas dengan kekalahan. Tapi, bagaimana sebenarnya kamu mengajari Raja Jin? Lagi pula dia tidak punya dasar yang kuat, dan dia sedikit tahu tentang politik di masa lalu. Dalam waktu singkat, bisakah dia melampaui Raja Wei dalam hal pengetahuan, dan Raja Wu serta yang lainnya? Jika dia ingin membuat Peasan Slave sukses, tentu saja sudah terlambat untuk mengandalkan pengetahuan asli. Untungnya, orang ini punya ingatan yang bagus. Dia tidak bisa melupakan apapun. Jawaban yang aku tulis. Jawaban itu, dia hafal semuanya. Ini seperti berada di kasino. Taruhan besar atau kecil. Kunci menang atau kalah. Yang terpenting adalah apakah aku bisa menang atau tidak. Yang mulia,
Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan Peasan Slave? Hati-hati. Jangan gugup, apa yang akan dia lakukan? Jangan biarkan para menteri melihat kalau kamu bingung. Putra saya datang untuk menemui ayah. Pennu. Ini pertama kalinya kamu di pengadilan, dan ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Kamu punya keberanian. Ayo. Katakan padaku. Kepada Suluhan. Kepada pemberontak utara. Apa pendapatmu? Pennu. Kenapa kamu diam saja? Aku akan berpura-pura memiliki kamu di sisiku. Dengan kamu di sini, aku tidak takut apapun. Ayah. Suluhan terlihat seperti pria kuat dengan tangan besi. Tapi dia kuat di luar dan lemah di dalam. Pengkhianatannya tidak cukup untuk menyembunyikan kejahatan. Dia tidak cukup kuat untuk meraih kesuksesan. Bahkan dalam hal bakat, dia masih di bawah Duan Ji yang dibunuhnya. Dalam menghadapi kekuatan di sekitarnya saja, Suluhan telah membuat serangkaian kesalahan fatal. Dulu, Duan Ji masih hidup. Terlihat lemah di mata dunia. Padahal dia cukup licik. Di satu sisi, dia sopan kepada dinasti Tang. Sehingga kita tidak punya alasan untuk menggunakan kekerasan. Di sisi lain, mereka mencari setiap kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sehingga pesukan kita tidak berani bergerak sembarangan. Pada saat yang sama, dan memperhebat serangan terhadap negara-negara Kessel di Eurasia. Serta suku-suku di utara. Dengan cara ini, dalam 10 tahun, pemberontak utara akan mampu menyatukan perbatasan utara. Tapi dinasti Tang hanya bisa menonton dari jauh. Tapi sekarang, segera setelah Suluhan muncul, dia telah menetapkan strategi untuk menaklukkan Selatan dan menolak Berat. Dia tidak sabar untuk langsung mengirim pasukan untuk menyerang negara-negara kecil itu. Terlihat kuat dan perkasa untuk mengangkat alis mereka. Tapi sebenarnya, TAPI demi sedikit kesembangan dan kentungan, dan memancing kemarahan publik. Kerugian tidak sebanding dengan keuntungan. Ini juga memberi dinasti Tang kita alasan terbaik untuk mengirim pasukan untuk membawa kehancuran bagi pemberontak utara. Jadi dalam hal itu, Anda pikir kita harus pergi ke utara untuk menyerang pemberontak? Jadi Anda mendukung pendapat putra Anda. Ayah, saya berada di tepi tempat tidur dinasti Tang. Saya tidak akan membiarkan harimau yang tumbuh ini tidur nyenyak. Hanya saja, mengenai masa depan perang, Pennu tidak seoptimis saudara ketiga. Suluhan bisa bertarung dengan baik di posisi kedua. Yang lebih penting adalah, perbatasan utara adalah tempat yang sangat dingin. Perjalanannya panjang. Sebenarnya, masalah terpenting adalah pasokan pasukan kita. Jika kita benar-benar bertarung dengan musuh, pertempuran dalam keadaan buntu, maka pertempuran akan dimenangkan atau dikalahkan. Akan bergantung pada tetangga lemah di utara. Apakah mereka dapat menyediakan makanan untuk pasukan kita tepat waktu? Suku-suku kecil itu telah berulang kali diintimidasi oleh pemberontak utara, dan selalu menjadi teman baik dinasti Tang. Pasokan makanan dan perbekalan tidak akan menjadi masalah. Tuan Chu, ada pepatah yang sangat baik. Setiap orang miskin pasti memiliki sesuatu yang dibenci. Sebenarnya, hubungan antara Yanqi dan Gurun Utara tidak seperti negara-negara kecil dan pemberontak itu. Dinasti Tang Agung telah mendukung Yanqi berkali-kali untuk melindungi kepentingan mereka di jalur sutra. Apa yang terjadi? Pihak lain dengan senang hati terjun ke pelukan Gurun Utara. Saya tahu jika negara-negara Kessel itu tidak memiliki niat untuk membiarkan dinasti Tang dan pemberontak utara saling menghancurkan. Mereka memiliki niat untuk mengambil keuntungan darinya. Kata-kata yang mulia telah membingungkan saya. Dia berkata pertempuran harus dilakukan, tetapi juga menekankan bahwa perjalanan akan sulit. Lalu, bertarung atau tidak? Tentu saja kita harus bertarung. Kita harus bertarung. Tapi, perang ini bukanlah hal yang sekali jadi. Suluhan bukanlah orang yang visioner. Dia bukanlah orang yang mampu memerintah negara. Dia yang memegang kendali. Pasti akan mempercepat kehancuran pemberontak utara. Itu pasti. Namun, dia memerintah dengan tangan besi, dan penguasaannya atas militer akan memungkinkannya bersaing sejenak. Dan bahkan, pada tahap awal perang, untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, ayah, semua saudara, semua menteri, Pennu percaya bahwa Pinakliukan Utara harus menjadi kebijakan nasional jangka panjang.
Kita perlu menyusun rencana yang akan berlangsung setidaknya 10 tahun. Secara bertahap. Dalam beberapa tahap penelitian. Sehingga mereka tidak bisa mengurus diri sendiri. Dan tidak mampu lagi untuk memperluas di utara. Dengan cara ini, Pennu berani mengatakan bahwa dalam 10 tahun, pemberontak utara akan secara alami terjebak dalam kubangan perang ini. Hancur. Oleh karena itu, Pennu memohon kepada ayah untuk menarik perintahnya. Kali ini, tidak perlu kaisar pergi berperang sendiri. Kita pasti akan bertempur lebih dari sekali. Ayah bisa pergi dalam beberapa ekspedisi berikutnya. Dia bisa datang ke medan perang untuk memimpin situasi secara keseluruhan. 10 tahun. Saya mungkin tidak bisa menunggu selama itu. Saya juga tahu itu. Sulit untuk memenangkan pertempuran. Tapi itu bukan tidak mungkin. Selain itu, apa yang paling saya suka lakukan adalah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekian untuk hari ini. Mari kita bubar. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar. Itu akhirnya. Sudah selesai. Kalau begitu, catatan yang saya salin untuk Anda, ternyata ada gunanya. Saya sedang melihatnya. Saya menebak apa yang menjadi perhatian yang mulia belakangan ini. Saya pikir pertanyaan yang dia ajukan kepada Peonu, kemungkinan besar akan terkait dengan ekspedisi melawan pemberontak di utara. Kolusi antara Yanqi Barat dan Gurun Utara. Setelah pendirian kabupaten di Gaochang. Masalah-masalah ini terkait erat. Saya harap begitu. Bagaimanapun yang benar-benar tahu apa yang ada di pikiran yang mulia. Adalah Anda Menyang. Kakak. Jam berapa sekarang? Anda masih punya hati untuk mengolok-olok kakak saya? Yang selalu berada di samping yang mulia di ruang belajar sekarang. Tapi itu Anda kakak Su. Benar? Apakah Li Emyu masih di istana? Saya sudah meminta Nyonya Shu untuk mengirimnya keluar dari istana. Tapi sekarang, tampaknya bukan waktu yang tepat. Jangan terlibat lagi dengan pria ini. Jika yang mulia mengetahuinya, tidak hanya Li Emyu, termasuk Anda juga akan dibunuh. Saya tahu dalam hati. Kamu sudah menyelidiki kasus putra mahkota. Apa kamu menemukan sesuatu? Kurasa Li Tai pasti melakukan sesuatu untuk menyesatkan putra mahkota, membuatnya berpikir untuk memberontak. Tapi peti mati ini, benang warna apa yang harus dipasang di atasnya? Itu permintaan rahasia Lord Wei kepadaku. Pada saat itu tidak ada orang di sekitar. Tapi bagaimana Li Tai? Bagaimana dia tahu tentang ini? Hal ini, aku tidak pernah bisa memahaminya. Jangan lupa, masih ada Uighur Chengji. Putra mahkota pasti memberitahu, Jenderal Hou Junji. Uhegan Chengji mendengarnya. Dia pasti memberitahu Raja Wei tepat waktu. Benar? Ada orang ini pada saat itu. Mengapa aku melupakannya? Benar? Pasti dia. Itu tidak benar. Uighur Gan Chengji berada di luar penjara sepanjang malam, menunggu Hou Junji dibebaskan. Hingga 1 jam sebelum pemakaman. Baru kemudian pangeran memberitahu kami detail kerudung di peti mati. Tidak. Bukan dia. Apa yang akan kamu lakukan? Beritahu putra mahkota tentang rangkana Wei Zhang di kertas ini. Beritahu putra mahkota? Atau yang mulia?
Seaneh kedengarannya, Hou Junji ini memperlakukan Uighur Chengji seperti anaknya sendiri. Mengapa dia melakukan itu? Mengapa dia mengkhianatinya? Mungkin seperti perabotan di rumah, selalu rusak pada suatu saat. Orang? Sama saja. Kamu benar, Kakak. Orang? Selalu tidak tahu kapan akan rusak. Mei Niang, apa yang terjadi denganmu? Tidak ada. Kurasa ada sesuatu di mataku. Ini tidak nyaman. Jangan gosok dengan tanganmu. Kalau itu serangga terbang, dia akan hancur. Kakak, kamu sangat baik padaku. Terbang. Kakak. Aku terbang. Cepat. Apa? Lihat. Itu terbang. Ayo naik ayunan yuk. Ayo. 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 Kakak, biarkan aku terbang. Ya, kamu duduk. Oke. Ayo. Ayo. Hati-hati, aku akan terbang. Tidak akan. Itu terbang. Itu tidak mungkin, Kakak Su. Itu tidak mungkin dia. Terbang. Wang De. Semuanya. Aku butuh kalian melakukan sesuatu. Silahkan lakukan sesuai keinginanmu. Kakak Wu. Kamu membuatku sangat ketakutan. Kakak. Kamu tidak punya sesuatu di pikiranmu kan? Tidak. Kamu tidak khawatir dengan penampilanku hari ini kan? Jangan khawatir. Meskipun ayahku belum memberikan penilaian. Tapi kurasa, aku sudah menjawab dengan baik. Kurasa? Bagaimana kamu bisa tahu? Ketika para menteri membubarkan pengadilan hari ini, mereka memiliki sesuatu di mata mereka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Mereka hanya akan melihat kakak ketiga dan kakak keempat seperti itu. Bagaimana dengan Raja Wu dan Li Tai ketika mereka meninggalkan pengadilan? Dan bagaimana kedua kakakmu melihatmu? Mereka pergi lebih awal. Aku hanya sempat melihat punggung mereka. Pak Onu, hari ini di Istana Taiji, pernahkah kamu memperhatikan kursi naga ayahanda? Ya, ketika aku menjawab pertanyaan ayah hari ini, aku cukup dekat dengannya. Kamu harus tahu, di masa depan semakin dekat dengan posisi ini, para menteri ini akan melihatmu. Akan menjadi semakin bersemangat. Tapi, kamu semakin jauh dari saudara-saudaramu, dan kamu akan semakin jauh. Kecemasan dan rasa bersalah hari ini, mungkin hanya awal. Jalan menuju tahta, selalu menjadi perjalanan yang sepi. Jika kamu ingin terus berjalan, di masa depan itu jauh, mungkin bahkan punggung Li Tai tidak bisa dilihat. Pak Onu, jika kamu belum memutuskan, lepaskan sekarang, mungkin belum terlambat. Jika aku ingin menyerah, aku tidak akan berada di sini sekarang. Kakak kamu bilang, hanya jika aku menjadi pangeran, aku bisa melindungimu. Saudara-saudaraku juga bisa hidup dengan baik. Keselamatanmu dipertaruhkan. Aku tidak akan menyerah. Aku juga tidak akan mundur. Aku akan berjalan dengan baik.
Selain itu, setelah pengadilan pagi ini, aku memiliki beberapa pemikiran. Juga sudah berubah sedikit. Mungkin usaha saya di masa depan. Tidak hanya untuk adik saya. Saya suka cara para menteri. Cara mereka memandang saya. Kamu bilang, jika suatu hari, mereka juga bisa memandang saya dengan mata yang sama seperti ayah saya. Memandang saya. Betapa indahnya itu. Apakah Dayang Istana ada di sini? Ya, 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 ya. Apa yang Anda inginkan, Tuan? Perintah yang mulia. Perintah yang mulia adalah untuk membawa set lengkap. Set lengkap seni penting rakyat. Anda akan dilayani di perpustakaan kekaisaran. Silakan ambil buku-buku itu dan ikuti saya. Ya, Tuan. Main yang terima perintah. Saya tidak pernah menyangka untuk kembali ke sini lagi. Sudah lama sekali, Oh Nuchwang. Ya. Sudah lama sekali. Wu Chai. Yang mulia, saya bukan lagi seorang jenius. Saya hanya seorang dayang istana biasa di perpustakaan. Di masa depan yang mulia, silakan panggil saya Main Yang. Jangan berkecil hati Nona. Sebenarnya kami tidak pernah melupakan Anda. Baru saja, dia masih melihat gambar Anda di tembakan krisan. Benarkah? Bisakah saya berbohong kepada Anda? Bahkan jika itu benar. Saya kira di mata yang mulia, saya hanya seorang dengan niat jahat, orang yang licik. Jika dia memandang saya, dia pasti kecewa dan jijik. Jika itu benar, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Jangan lancang. Jangan lewatkan kesempatan Anda hari ini. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Aku harus bertanya. Ketika dia mencurigai, kamu membantu pangeran untuk memaksa istana. Mengapa kamu begitu nekat untuk mati? Bahkan tidak ada sepatah kata penjelasan. Kasim, situasi saat itu tidak bisa dijelaskan. Apalagi, jika bahkan yang mulia bisa langsung melihat. Aku setia kepada yang mulia. Mengapa dia masih mencurigaiku? Kamu Sudah melemparkan mutiaramu dalam kegelapan sampai sejauh ini. Main Yang. Aku benar-benar tidak ingin menjelaskan lagi. Kamu tidak perlu berjudi. Siapa dia? Dia adalah yang mulia. Dia adalah orang yang pernah meminum anggur beracun. Dia adalah orang yang meminum anggur beracun dari saudaranya sendiri. Hal tersulit baginya adalah mempercayai orang lain. Seperti kata pepatah mereka yang berkuasa sering bingung. Kamu seharusnya tidak keras padanya tentang itu. Kita sudah membicarakan ini lama. Aku hanya ingin menasihatimu satu hal. Hari ini adalah kesempatan baik. Aku hanya berharap kamu jangan membuat pilihan yang salah lagi kali ini. Kasim, apa ini? Karena kamu familiar dengan buku sejarah, aku yakin kamu familiar dengan nama-nama ini. Orang-orang ini semua dikalahkan oleh tangan yang mulia. Benar. Kamu baik hati. Keturunan orang-orang ini akan diberikan jarak. Tapi Lord Changsun tidak merasa nyaman. Jadi dia membuat daftar ini. Mereka disajikan setiap tahun pada waktu ini. Nama-nama keturunan ini dicatat. USI Amerika, tempat tinggal mereka, dan pengalaman mereka selama bertahun-tahun.
Mereka bahkan memiliki wajah mereka dilukis dalam beberapa tahun terakhir. Lord Changsun, aku khawatir mereka akan membahayakan Yang Mulia. Itu sebabnya dia membuat daftar ini untuk mengontrol mereka. Aku khawatir. Dia juga ingin mengingatkan Yang Mulia. Bersiaplah menghadapi bahaya di masa damai. Mungkin. Kami tidak pernah merasa kasihan pada mereka. Hanya saja terkadang saat lelah memeriksa tugas. Saya akan melihat daftar ini. Sebenarnya, Yang Mulia selalu memperhatikan bagaimana keadaan keturunan orang-orang ini. Li Emyu. Yang Mulia ada di sini. Yang Mulia Nyonya. Berikan saya 3 jilid pertama. Bagian tentang pertanian dan konservasi air untuk saya. Baik Tuan. Yang Mulia. Anda. Ikuti saya. Ya. Sebenarnya kami tidak pernah melupakan Anda. Ketika dupa habis terbakar, bangunkan saya. Ya.